Malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali setelah 1 minggu kita tidak bertemu. Kita boleh ketemu lagi di persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita dalam rangka Paskah ini kita akan menyanyikan lagu-lagu Paskah. Kita nyanyi lagu Yesus Bangkit. Yesus bangkit, menanglah. Dahulu anak-anak sekolah minggu kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah, dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah, dari kematian, menanglah, menanglah. Mari kita satu hati kita akan masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah bangkit, Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau menang Tuhan, dan Engkau hidup selamanya. Dan biarlah kami boleh terus berharap kepada Allah yang hidup, yang memberikan pengharapan dan hari depan buat setiap kami yang penuh harapan Tuhan. Kami mau serahkan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, Tuhan melawat setiap kami, dan Tuhan satukan hati kami untuk kami boleh berdoa syafaat bersama-sama. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sucikan dan layakkan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu lagi, Sebab Dia Hidup. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes. Masih dalam rangkaian Paskah, saya mengajak kita merenungkan sebuah topik, yaitu umat berkemenangan, yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami mau baca firman-Mu, biar hati kami boleh terbuka, boleh diingatkan, ditegur, diteguhkan oleh firman-Mu, diteguhkan oleh kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kebangkitan Kristus merupakan hal yang sangat-sangat penting. Bahkan kebangkitan Kristus menjadi tonggak iman Kristen dan menjadi fondasi atau dasar dari iman Kristen dan kebangkitan orang-orang percaya, serta juga akan mendapatkan tubuh yang baru, sehingga dengan tubuh yang baru setiap orang percaya bisa masuk dalam kerajaan surga yang mulia dan kudus. Saudara yang kasih Tuhan, kebangkitan Kristus merupakan fondasi utama bagi kebangkitan orang percaya. Tanpa kebangkitan Kristus dari antara orang mati, maka tidak akan pernah ada kebangkitan bagi kita. Kebangkitan Yesus Kristus menunjukkan kemenangan atas maut. Maut sudah dikalahkan sebagai musuh terakhir.
Maut telah ditelan oleh kemenangan di ayat 54 dari 1 Korintus 15. Bahkan dikatakan sengat maut adalah dosa. Maut adalah di mana Tuhan tidak hadir dalam kehidupan seseorang. Dan ketika seseorang berdosa, itu berarti ia sedang mencicipi maut. Itu kita bisa lihat di ayat 55 dan 56. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus dengan jelas berkata sengat maut yakni dosa tidak lagi berdaya karena Allah telah mengaruniakan bagi kita kemenangan atasnya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus dengan tegas menyatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat yang ke-57. Karena Kristus bangkit, maka orang yang berdosa memiliki pengharapan ketika mereka percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus sebagai dasar iman mereka. Mereka tidak lagi binasa di dalam maut, tapi mereka memperoleh hidup yang kekal. Itu kita bisa baca Yohanes 3:16. Siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh umat berkemenangan yang telah ditebus oleh Kristus yang sudah menang atas maut? Apa yang harus dilakukan? Hal yang pertama, berdiri teguh, jangan goyah. Kata teguh dalam bahasa aslinya bisa berarti tetaplah berdiri di satu posisi, tetap tenang, tetap setia, tetap tabah, tetap setia. Saudara sekalian, di dalam kesetiaan terkandung komitmen yang tinggi. Sebagai orang percaya, ia harus menjadi pribadi yang kuat dan memiliki komitmen yang tinggi dan tetap beriman kepada Kristus walaupun dia menghadapi tantangan iman, sehingga tidak mudah untuk digoyahkan oleh godaan-godaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Yesus Kristus telah mati dan bangkit kembali. Kebangkitan inilah yang harusnya menjadi dasar iman orang percaya. Di tengah banyak pergumulan, godaan, dan pencobaan hidup, jemaat Tuhan haruslah tetap berdiri teguh, tetap tabah, tetap tenang, jangan bergeser di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita goyah iman kita ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup, pergumulan hidup. Entah itu sakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masa depan anak, termasuk saat ini. Karena wabah virus corona yang belum juga mereda, belum juga berhenti. Karena itu tidak heran banyak orang yang akhirnya tinggalkan Tuhan karena pergumulan, derita yang dia alami. Saudara sekalian, hal ini kebangkitan Kristus mengingatkan kita agar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Tetap setia, tetap tabah, tidak bergeser dari posisi kita. Ia harus tidak mudah untuk digoyahkan oleh pergumulan dan godaan-godaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tantangan ke depan semakin besar. Godaan terhadap iman kita pun semakin besar. Tapi sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus, Paulus memotivasi kita untuk tetap berdiri teguh, jangan goyah dalam menghadapi ajaran-ajaran yang menolak adanya kebangkitan orang mati. Kita berpegang teguh dan tidak goyah terhadap keyakinan kita bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian sesuai dengan ajaran kitab suci. Saudara kasih Tuhan, kita harus berdiam dalam persekutuan dengan Tuhan. Dekat dengannya akan semakin menajamkan kepekaan kita untuk mengenali suaranya. Bergaul karib dengannya akan membuat kita lebih mengenali isi hatinya. Dengan begitu, walaupun ada berbagai angin pengajaran, tidak akan mudah mengombang-ambingkan kita. Karena hati kita sudah diisi oleh kebangkitan Tuhan. Hati kita sudah diisi oleh kebenaran firman-Nya. Dan itu akan memampukan kita dalam melawan segala ajaran sesat dan menopang hidup kita walaupun banyak pergumulan. Kita akan tetap teguh berdiri, tabah, tidak mudah bergeser dari pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen. Hal yang kedua, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara sekasih Tuhan,
nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Paulus adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan ini berarti giat di dalam melayani Tuhan. Giat di dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, terjemahannya lebih hurufiah berbunyi, senantiasa melimpah dalam pekerjaan Tuhan. Kata kerja periseo, yaitu melimpah, menggambarkan sesuatu yang tumpah di semua sisi. Ada kelimpahan di sana. Bukan sekedar aktif dalam pelayanan, tetapi kita juga bersemangat melayani untuk pertumbuhan rohani orang lain. Lakukan semua dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan dan memohonkan terus kekuatan serta kemampuan supaya kita tetap bisa teguh dan giat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus segera datang, maka kita harus semakin bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan berdiam diri, tapi giat selalu sampai melimpah dalam semangat kita melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam Kristus ada kehidupan dan kemenangan. Maka kita harus giat untuk membagikan berita Injil Kristus yang sudah bangkit itu, supaya banyak orang juga mendapatkan kehidupan dan kemenangan di dalam Kristus. Saudara kasih Tuhan, kemenangan yang kita alami tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi orang lain. Dan semua ini dilandaskan pada kebenaran bahwa segala jerih payah kita tidaklah sia-sia di dalam Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, kata kunci di sini adalah di dalam Tuhan. Bukan masalah seberapa banyak pelayanan yang kita lakukan, melainkan pada landasan apa semua itu dilakukan, yaitu di dalam Tuhan. Maka Paulus katakan tidak akan sia-sia. Mengapa tidak akan sia-sia? Karena Kristus sudah dibangkitkan. Kristus sudah menang atas maut. Jika tidak demikian, semua pelayanan kita akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, melalui kebangkitan Kristus, Allah memastikan bahwa anugerahnya tidaklah sia-sia. Dan kita lihat contoh yang paling jelas adalah Paulus sendiri. Anugerah Allah dalam hidupnya tidak sia-sia. Ayat yang ke-10. Sebaliknya, Paulus kata dia bekerja keras melampaui yang lain. Inilah artinya melimpah dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus tetap berjuang untuk Injil Kristus. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Namun seringkali kita terlena di zona nyaman, di mana sebagai orang percaya kita sudah dinina-bobokan dengan janji berkat Tuhan, tanpa kita mau bergerak untuk memberitakan Injil. Kita sudah nyaman, kita sudah diselamatkan, kita lupa kuasa Kristus, kebangkitan Kristus ingin kita pergi memberitakan Injil Tuhan. Itu sebabnya kita harus tinggalkan zona nyaman kita dan melihat jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apa yang kita kerjakan di dalam Kristus, Paulus katakan tidak akan sia-sia. Karena dia sendiri menjanjikan kemenangan bagi setiap orang percaya yang mau melayani dia. Janganlah karena kesulitan hidup, penderitaan dan ketakutan membuat kita jauh dari Tuhan. Ingatlah nasihat Paulus bahwa di dalam Tuhan, sekali lagi, di dalam Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Dosa kita telah ditanggungnya di dalam kematiannya. Apapun persoalan yang terjadi bersama Yesus, pasti ada jalan keluar, ada solusi, bahkan ada kemenangan yang diberikannya. Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia telah menang atas maut. Maka hal ini berdampak bagi kita yang percaya kepada Kristus, bahwa kita pun juga mengalami kemenangan bersama dia di dalam hidup kita. Karena itu marilah bersyukur karena kita telah memperoleh kemenangan itu di dalam Kristus Yesus. Kita adalah umat berkemenangan. Sebagai umat berkemenangan, saya akan sekali lagi baca ayat 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh atau tetaplah berdiri di satu posisi. Tetaplah tenang, tetaplah setia, tetap tabah. Jangan goyah atau jangan bergeser, tapi tetaplah teguh dan giatlah atau berlimpahlah dalam kualitas dan kuantitas dalam semangat. Selalu giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu atau keletihanmu, kelelahanmu, kerja kerasmu membanting tulang, susah payahmu tidak pernah akan menemui
kehampaan. Semua akan bermakna berarti bagi Tuhan. Kita adalah umat berkemenangan. Yang harus kita lakukan, biarlah kita tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau sudah mati dan bangkit. Engkau sudah menang atas dosa. Sengat maut sudah dikalahkan. Kuasa kegelapan, kuasa maut sudah dihancurkan. Kami yang percaya kepada Tuhan, kami pun memperoleh kemenangan. Kami adalah umat kemenangan. Biar kami boleh hidup sebagai umat yang berkemenangan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada malam hari ini. Sekarang tibalah saatnya kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Mari kita akan berdoa. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diizinkan Tuhan boleh memperingati Jumat Agung dan Paskah. Mari kita bersyukur untuk kekuatan kesehatan Tuhan sudah berikan juga kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih mengizinkan kami boleh memperingati hari kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau masih memberi kesempatan itu untuk setiap kami. Dan biarlah kami boleh selalu mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan kepada kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang peduli kepada setiap kami. Kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan, ampuni kami, Tuhan satukan hati kami, sucikan halayakkan kami, supaya kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terus berdoa untuk ibadah onsite kita. Biar Tuhan terus memimpin, memberkati ibadah ini bisa tetap berjalan dengan lancar. Tuhan berkati setiap penata layan, jemaat yang hadir, juga peralatan dipakai, keamanan, biar Tuhan juga jaga, Tuhan lindungi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati. Demikian juga kita doakan untuk persekutuan doa Yabes ini, biar Tuhan juga terus pimpin sehingga kita boleh tetap disatukan walaupun kita tidak bersama-sama di gereja, tapi kita boleh menyediakan waktu untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa untuk ibadah onsite dan juga persekutuan doa. Tuhan, saat ini kami mau membawa dalam doa untuk ibadah onsite kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau terus memimpin, memelihara kehidupan kami bergereja ini sehingga ibadah ini bisa tetap berjalan dengan lancar. Kami doakan Tuhan, Engkau terus memimpin, memberkati ibadah ini, baik setiap penata layan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, juga jemaat-jemaat yang hadir. Tuhan, beri kami kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam melayani Tuhan. Tuhan juga berkati untuk keamanan, ya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, juga peralatan yang dipakai semuanya Tuhan sucikan, kuduskan sehingga tidak ada gangguan-gangguan, dan jemaat-jemaat yang masih beribadah di rumah ataupun juga jemaat-jemaat lain yang ikut ibadah, mereka bisa menikmati ibadah ini dengan baik. Terima kasih, kami serahkan persekutuan doa kami juga. Tuhan juga pimpin, berkati supaya persekutuan doa ini bisa terus berjalan dengan baik juga. Dan setiap kami boleh menyediakan waktu, walaupun kami tidak bersama-sama di gereja, kami bisa tetap bersekutu, menyatukan hati kami, berdoa bersama-sama untuk doa-doa syafaat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tolong doakan terus, dukung kami dalam doa untuk kesehatan kami, untuk kerohanian kami, juga anak-anak kami. Tuhan terus tuntun, pimpin, memberkati pekerjaan mereka dan masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga hamba-Mu. Kami rindu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu boleh terus mendoakan kami secara pribadi supaya kami boleh diberi kekuatan, kesehatan, kami boleh diberikan urapan dan kuasa yang daripada Tuhan di dalam pelayanan. Kami boleh melayani dengan penuh sukacita dan kami boleh menjadi berkat. Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami, biar Tuhan juga pimpin keluarga kami ini, anak-anak kami. Tuhan pimpin, berkati masa depan mereka, pekerjaan, usaha yang mereka kerjakan. Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka boleh hidup selalu mengandalkan Tuhan dan mereka boleh
hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita. Kita doakan untuk kesehatan, pekerjaan, keluarga, pergumulan dan kerohanian mereka. Kita juga doakan untuk keluarga Suryani di masa-masa kehilangan ini, biar Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Kita doakan juga untuk keluarga Ivan yang sudah pindah ke Sukamenak, biar Tuhan juga tolong dalam penyesuaian tempat yang baru. Biarlah Tuhan juga pimpin, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Kita juga doakan untuk Koh Lili, untuk suami dari Ci Esther yang beberapa waktu yang lalu kecelakaan, biar Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, kerohanian mereka, Tuhan, kesehatan, juga keluarga, serta pergumulan-pergumulan mereka hadapi. Biar mereka boleh mendapatkan jalan keluar dan mereka boleh terus mengandalkan Engkau. Kami saat ini juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga Suryani yang beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah panggil papahnya kembali ke rumah-Mu. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan di masa-masa kehilangan ini, biar Tuhan sendiri boleh menjadi sandaran bagi mereka. Kami serahkan keluarga Ivan yang sudah pindah ke Sukamenak. Kami bersyukur Tuhan, biar Tuhan juga pimpin usaha pekerjaan mereka. Tuhan juga sertai untuk masa-masa mereka harus menyesuaikan diri dengan tempat yang baru. Tuhan juga pimpin, Tuhan berkati mereka, dan mereka boleh terus mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Koh Lili Tuhan yang beberapa waktu yang lalu kecelakaan. Tuhan tolong, Tuhan berikan pemulihan, kesembuhan, sehingga dia benar-benar bisa sehat, pulih, dan bisa beraktivitas lagi. Kami serahkan Ci Esther yang mendampingi, Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan kepada dia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita. Ya Tuhan terus menolong, memimpin, memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan mereka bisa menyelesaikan tugas mereka beberapa waktu lagi ini, supaya mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan Tuhan juga pimpin untuk segala hal yang mereka kerjakan, program-program yang sudah mereka susun bisa diselesaikan juga dengan baik. Dan kita doakan terus untuk pandemi ini supaya bisa cepat berakhir. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau mendukung dalam doa untuk pemerintah kami. Tuhan terus memberikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka hikmat, bijaksana di dalam menjalankan roda pemerintahan ini yang Tuhan sudah percayakan. Biar mereka sungguh bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka, program-program yang sudah disusun bisa dikerjakan dengan baik Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan Yesus untuk pandemi ini supaya bisa cepat berakhir, dan sungguh-sungguh pandemi ini menjadi endemi. Dan kami berdoa Tuhan terus menolong, memimpin masa depan bangsa dan negara ini Tuhan, dengan berbagai persoalan, masalah yang ada. Tuhan Kau campur tangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa khususnya untuk keamanan negara kita menjelang Lebaran ini ya, dan masa-masa puasa ini. Biar Tuhan terus menolong para aparat kita untuk bisa menjaga keamanan dengan baik, dan mereka sungguh-sungguh diberi kekuatan, kesehatan juga, dan mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama untuk keamanan negara kita. Tuhan, saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk keamanan negara kami Tuhan, khususnya di masa-masa puasa dan menjelang Lebaran. Tuhan, kami berdoa untuk aparat-aparat kami yang bertugas. Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan, karena begitu berat tugas yang harus mereka jalankan, khususnya di dalam mengamankan negara ini. Biar Tuhan memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kerjasama satu dengan yang lain, sehingga keamanan negara ini boleh terjaga dan terjamin Tuhan. Terima kasih, kami serahkan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama untuk rencana gereja kita ke depan. Kita rindu menjadi gereja yang mandiri dan dewasa. Kita juga doakan untuk setiap kebutuhan-kebutuhan gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk rencana pendewasaan
gereja kami Tuhan. Kami rindu gereja kami bisa menjadi gereja yang mandiri dan dewasa, tapi kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyediakan waktu yang tepat buat kami Tuhan. Kami rindu, kami serahkan segala rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Dan segala kebutuhan-kebutuhan gerejamu Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan lewat jemaat-jemaatmu, juga jemaat-jemaat di luar yang boleh mengasihi gerejamu di sini. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa depan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita siapkan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat ini kami bersyukur, kami sudah boleh persekutuan doa lagi, dan kami menyerahkan Tuhan untuk setiap doa-doa yang sudah kami panjatkan, biar semua boleh berkenan di hati Tuhan. Saat ini kami mau beri persembahan, Tuhan berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita boleh bertemu kembali Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.